poin dasarnya bagaimana kita membentengi akidah kita dari hal-hal yang mungkin bisa menenggelam atau menggelincirkan kita dari akidah Islam ini. Itu mungkin poin penting. Silakan, ada yang mau didialogkan dengan Prof. Basit? Ada pertanyaan? Saya mau tanya. Oke, silakan. Tadi menyangkut contoh ada puasa weton kalau di situ ya, gitu loh. Tapi itu sama menyambung bahwa hukum dasarnya itu untuk ibadah adalah apa tadi terlarang ya, kecuali diperintahkan. Nah, ini kan saya waktu kecil terus juga banyak juga sampai ini suka ada ibu-ibu yang berpuasa ketika anaknya ujian gitu loh. Anak-anaknya sedang ujian, ibunya kemudian berpuasa untuk sifatnya support system apalah namanya ya. Nah itu gimana tuh kedudukannya? Satu. Terus yang kedua soal puasa weton ini, saya pernah baca bahwa salah satu alasan kenapa puasa Senin Kamis itu adalah Senin itu karena hari lahirnya Rasulullah gitu loh. Apakah itu tanda kutip ya, maksudnya ketika kita lahir kita tahu hari apa kita puasakan juga jadi salah ya mestinya atau bagaimana gitu. Saya mohon penjelasan. Ya, silakan langsung Prof. Basit mungkin. Baik, terima kasih. Jadi kalau kita sumber-sumber ya kaitan dengan ibadah puasa ya, shaum tatawwu ya, puasa sunnah ya. Jadi memang puasa sunnah itu sudah ada ketentuan-ketentuan yang diajarkan oleh Nabi. Ya kalau kita ingin puasa yang yang sering ya kita puasa Daud, disunnahkan puasa Daud. Hari puasa hari tidak itu kan, atau puasa Yaumul Bid ya, hari-hari terang ya, tanggal 1, 2, 3 atau 13, 14, 15 gitu ya. Nah, atau puasa-puasa yang lainnya yang memang dianjurkan ya, puasa sunnah kan banyak sekali, nanti ada Asyura dan seterusnya gitu ya. Itu yang disunahkan oleh Nabi dan itu punya sandarannya gitu. Nah, termasuk puasa Senin Kemis itu ada sandarannya, ada sunnahnya memang gitu. Senin Kemis kan bukan karena melihat ya ada orang yang mengaitkan Nabi lahir hari Senin kemudian dipuasakan, tapi kan tidak hari Kemis juga. Ya. Nah, artinya memang Nabi menganjurkan untuk puasa Senin Kemis gitu aja. Kita tidak mengaitkan bahwa itu kaitan dengan kelahiran Nabi, enggak. Ya, seperti itu. Nah, oleh karena itu ya kita kalau mau puasa ya puasa saja. Ya jangan sampai, karena kalau puasa weton itu kadang-kadang ada aturannya itu ya. Bukan hanya hari kelahiran. Kalau hari kelahirannya pas Senin Kemis gitu. Kalau ada hari Ahad, hari Sabtu atau hari apa kan beda-beda. Dan itu pun juga berdasarkan hitungan biasanya kalau di Jawa itu ya. Hitungan yang akhirnya kemudian nanti sangat terkait sekali dengan keyakinan yang lainnya. Umpamanya nanti mau nikah, hitung-hitung itu, oh ini si A ini nggak cocok dengan si ini karena wetonnya berbeda. Maka untuk mensiasati wetonnya, maka nanti ya hajatannya harus di hari ini, kalau enggak nanti salah satu ada yang meninggal. Nah itu kan keyakinan-keyakinan begini yang akan merusak nanti ya keyakinan-keyakinan kita gitu. Nah apalagi ditambah nanti katanya kalau puasa weton dalam ajaran kejawen itu biasanya itu nanti ada apa dulu ya, semacam tirakatan dulu ya sebelum subuh, sebelum subuh ada bacaan-bacaan apa, malamnya harus bagaimana, itu kadang-kadang ada begitu-gituannya. Nah, itu yang tidak boleh ya. Apalagi sampai puasanya modelnya weton ini kan nanti macam-macam. Ada weton yang kayak wisol itu ya, wisol
puasanya sampai sehari semalam gitu ya, 24 jam baru buka gitu. Ada yang nanti puasa weton apa namanya gitu, yang istilahnya nanti 7 hari puasanya dalam seminggu puasanya 3 kali gitu. Artinya sebelum hari weton, pas hari wetonnya, dan setelah hari weton. Ada yang begitu. Nah ini yang tidak ada aturan-aturan seperti ini ya, ini kita tidak bolehkan gitu ya, dilarang ya, tadi puasa weton atau puasa wisol yang terus menerus ya. Ini tidak ada aturannya ya. Dulu kalau belajar ilmu di Banten kan kadang-kadang suka begitu ya. Ilmu kesaktian gitu kan, harus puasa 41 hari gitu ya, atau puasa 41 hari, nanti kemudian satu harinya itu harus apa namanya, harus puasa sehari semalam dan nggak boleh tidur gitu. Dulu ada begitu ya, belajar ilmu untuk kebatinan itu, untuk kekuatan itu seperti itu. Nah itu tidak ada aturannya ya. Kita mengikuti normalnya manusia saja ya, kaitannya dengan puasa ya, dan juga mengikuti aturan-aturan dari Nabi kan gitu. Nah, demikian pula nanti puasa yang terkait dengan anak gitu ya, untuk supporting ya. Kalau bagian dari doa, ikhtiar kita berdoa, itu saya pikir nggak ada masalah gitu ya. Ikhtiar kita sebagai sebuah doa. Tapi jangan kita khususkan niat karena itu ya, karena anak gitu ya. Tapi kita niatnya tetap karena Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Ya, kita niat karena Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kemudian kita puasa ya, itu kan sebenarnya ingin mendukung ya, ingin mendukung anak-anak kita, itu nggak ada masalah. Yang penting sekali lagi ini niatnya, jangan sampai kemudian kita niat, jangan sampai puasa itu karena anak kita mau ujian, karena itu jangan. Tapi kita niatnya karena Allah Subhanahu Wa Taala puasa, dan kebetulan puasanya pada saat memang anak sedang ujian, itu nggak ada masalah gitu ya. Kita sambil mendoakan, karena kan doa orang yang puasa itu kan akan mudah diijabah kan gitu ya. Nah, karenanya kita mensupport itu, tapi kita niat puasanya karena Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Nah itu tentang puasa weton ataupun juga puasa ya, wisol atau puasa tentang apa namanya tadi yang anak gitu ya. Satu lagi apa tadi Teh Desi? Udah, itu tadi puasa Sudah dan terwakili. Itu aja ya. Ya baik. sudah Nanti cukup. itu Iya. Samuel ya. Saya melihat poin-poin ini ya, kalau kaitan dengan akidah tadi, ibadah akidah itu memang poinnya poin kepada niatnya tadi ya. Ketika sesuatu dilakukan dengan ujungnya niatan utama ya, niatan utama yang tidak untuk Allah, untuk tujuan-tujuan tadi dunia, yang akhirnya memang Allah tidak menerimanya, bahkan nanti cenderung kepada tadi paling tidak bibit-bibit kesyirikan akhirnya. Itu mungkin yang perlu diwaspadai. Ya, memang salah satu yang wasilah, kalau cerita wasilah doa itu yang memang dibolehkan juga dan disepakati ulama, itu wasilah dengan amal soleh ya. Untuk menguatkan doa kita kan memang boleh kita berwasilah dengan amal soleh. Salah satunya bisa saum, bisa juga sholat malam, apapun itu. Tapi sekali lagi tetap dalam koridor. Tadi kalau misalnya, kalau karena tadi anak ujian kita puasa, kalau puasa ujiannya dari Senin sampai Sabtu misalnya, kan nggak boleh juga seseorang udah ibunya tuh puasa Senin sampai Sabtu, selama anaknya ujian, si ibunya ujian Senin sampai Sabtu, itu yang jelas-jelas tadi gitu, nggak ada koridor sadahnya apa, puasa apa nih gitu kan. Nah itu yang mungkin yang perlu juga diingatkan, bahwa syariat puasanya tetap harus ada. Apakah dia mengambil Senin Kamis, apakah tadi dia mungkin yang ayamul bid sesuai dengan aturannya. Dia tidak boleh kalau orang niat tadi, kalau si ibu ingin mensupport anaknya selama ujian dia berpuasa, itu justru yang memang terlihat sangat-sangat melanggar akhirnya ya. Jadi koridornya tetap jalan. Satu sisi syariahnya tetap dijaga, jelas saumnya saum apa gitu, puasanya puasa apa, lalu nanti ya ada nilai tambah gitu, nilai kekuatan. Sama ketika memperbanyak kita tahajud ya, ketika ada masalah ada banyak masalah, kita berbanyak tahajud segala macam, itu kan bagian dari pendekatan kepada Allah ya. Mungkin itu gambarannya barangkali, bandingannya dengan gimana pas kita terkena ya, termasuk tadi anak ujian atau apapun ujian-ujian yang lainnya, kalau kita perbanyak tahajud gitu,
Nah, itu kan bukan nanti ujian gitu, begitu selesai masalahnya tahajudnya selesai, begitu selesai ujiannya puasanya nggak pernah puasa lagi, itu kan mungkin yang jelas ya keliru akhirnya. Mungkin nanti pun ya tadi tidak salah ketika seseorang menghadapi ujian dalam arti apapun ujiannya itu, lalu dia melakukan pendekatan-pendekatan kepada Allah lewat ibadah-ibadahnya. Baik, silakan ada yang lain teman-teman. Herman nih, ya bagi seorang muslim balik wajib melaksanakan sholat Jumat ya. Lalu jika dilaksanakan 3 kali berturut-turut katanya dinyatakan kafir, mohon penjelasan. Silakan Prof. Basit. Ya, ini memang ada hadis ya. Ini hadis jelas ya hadisnya, gitu ya. Saya bahasa Arabnya lupa, yang jelas memang ini ada hadisnya. Jadi ini sebenarnya ingin menunjukkan bahwa betapa pentingnya sholat Jumat sebenarnya, gitu ya. Ini kan sholat mingguan ya, sholat mingguan itu Jumat ya, betapa pentingnya sholat Jumat, makanya kita kemudian jangan sampai meninggalkan, gitu. Lantas kemudian ketika 3 kali berturut-turut, tadi seperti tadi saya katakan, kafir bukan berarti dalam pengertian kafir itu keluar ya dari keislaman, gitu, keluar dari keislaman, bukan dalam pengertian itu. Artinya dia bisa juga mengingkari ya, kafir itu kan dalam arti mengingkari tentang keberadaan yang seharusnya dia melaksanakan sholat Jumat ya, ada perintah kan gitu ya. Jadi dia mengingkari perintah itu kan ini. Ya, kan kita kan diperintahkan oleh Al-Qur'an jelas-jelas itu ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-sholati ya fantashiru fil arwabtaku min fadlah. Nah, itu kan kita dipanggil Tuhan ya, kalau apabila wahai orang yang beriman, berarti kan ada keimanan kita kan di situ ya. Halajina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya is-sholati mi yaumil Jumat, apabila dipanggil ya salat Jumat ya. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-sholati mi yaumil jum'ati fas'au ila zikrillah, maka tinggalkanlah jual beli dan ingatlah kepada Allah kan. Jadi ada perintah di situ kita untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah itu. Nah, berarti kalau kemudian kita ada perintah terus kemudian kita tidak mengikuti perintah sampai perintah itu kita langgar berkali-kali ya, amalah seperti umpamanya kita disuruh oleh orang tua gitu kan ya, oleh orang tua suruh ini, nah enggak, suruh ini enggak mau, suruh ini. Nah, ini kan berarti kan kita tidak taat. Nah, ketika tidak taat itu dalam bahasa Al-Qur'an itu ya, itu adalah termasuk bahasa yang kafir gitu. Ya, itu ke sana gitu. Jadi pemaknaannya bukan berarti lantas kemudian dia menjadi murtad, menjadi keluar dari Islam. Ya, karena apa? Karena masih ada di dalam hatinya, cuma mungkin melanggar terhadap ketentuan yang memang diharuskan untuk melaksanakan sholat Jumat itu. Nah, artinya apa? Artinya kita ini supaya ya jangan mengabaikan tentang perintah sholat Jumat ini. Ya, kalau umpamanya kita ada halangan, ya umpamanya perjalanan, ya kita kan bisa ya ada rukhsah di situ, ya. Tapi kalau nggak ada rukhsah sama sekali, nggak ada halangan sama sekali, nah inilah yang membuat kita dosa. Ya, apalagi kalau sampai dilakukan sampai 3 kali tidak bersolat sama sekali kan. Ini ke sana gitu. Itu barangkali apa Mas Herman ya. Mas Ustaz. Ya, pentingnya sih. Jadi memang karena memang terjebak, kalau tadi ada poin
yang di warning juga oleh para berbasis masalah gejala-gejala takfiri. Jadi memang betul satu sisi Allah berikan warning ya terhadap perilaku-perilaku tertentu dengan kalimat tadi, termasuk ya batas antara mukmin dan kafir itu kan sholat sebetulnya ya. Jadi bahasanya tegas. Artinya seolah-olah kan kalau dari situ orang mengambilnya letter luck, ya kalau nggak sholat ya berarti kafir kan seolah gitu. Jadi memang betul. Tapi derajat kafiran itu tidak sampai tadi berarti mengingkari, takfir itu mengingkari perintah Allah, tapi tidak sampai derajat keluar dari Islam karena ya pada saat itu imannya mungkin tercerabut, imannya memang mungkin lemah dan sebagainya, jadi tidak sampai dia jatuh kepada bentuk kekafiran yang artinya memang murtad keluar dari Islam. Allah. Ya silakan teman-teman ada ini. Silakan Mbak. Perilaku lain seperti yang tadi sedang ramai itu kan masalah selain tadi masalah sholat, masalah sihir ya. Jadi kan hadis-hadis tentang sihir perdukunan juga sebetulnya cukup jelas ya. Nah, itu sama bahasan pakai bahasa kafir gitu ya. Manjailah kahinan barang siapa datang ke seorang dukun ya, atau dalam ayat yang arafan tentang ke tukang ramal, baru datangnya saja ya layak balas satu arba'ina yaum, tidak diterima sholatnya 40 hari itu ya. Nanya bertanya sesuatu, datang bertanya sesuatu itu sudah dampaknya saya kepada sholat itu sudah besar ya. InsyaAllah kalau dia membenarkan itu kan, kalau dia membenarkan ucapan peramal tadi, dukun tadi, oh benar juga kata-kata benar itu muncul, maka kalau dia sudah kafir. Kalau secara letterlock begitu kan seolah-olah yang datang ke dukun kafir, yang tidak sama dengan status kafir yang ya dalam artian di luar Islam. Kan gitu ya. Jadi kasus-kasus hampir sama tuh. Tapi bagi kita jadi warning jangan sampai kita melakukan hal-hal yang ya ini kan dosa-dosa besar, termasuk dosa-dosa besar yang harus kita hindari begitu ya. Kan bedanya gitu, kalau kafir dalam artian diartikan sebenarnya begitu. Kalau kafir seperti murtad kan dia harus syahadat ulang, harus baca syahadat lagi sehingga selama masih menerima pada prinsip dasarnya syahadatnya masih lurus ya tidak dianggap kafir keluar dari Islam, mungkin gitu ya lebih tepat. Silakan teman-teman. Kalau itu kan yang suka di medsos ya. Kayak Facebook tuh kan suka ada yang kayak game gitu loh, tapi mirip ramalan ya, tapi bukan ramalan apa ya? Kayak yang waktu itu Ustadz pernah salah ada yang ngehack ya apa ya? Oh, iya. Nah kayak begitu tuh gimana tuh? Jadi maksudnya misalnya kamu akan begini kan gitu ya? Kalau masalah kayak yang kalau kita klik tuh dia kayak OLED muter terus nanti keluar gitu bahwa kamu akan A, B, C, D misalnya gitu. Nah itu masuk kategori itu nggak ramalan kayak dukun atau apa itu? Masuk nggak kategorinya? Unsurnya gitu. Iya sih kan ada yang sifatnya apa ya, tadi game aja, permainan seru-seruan gitu. Ada juga memang akhirnya terbawa gitu bahasanya ya. Termasuk kategori yang mirip-mirip ya, yang mungkin yang rutin dulu kita sejak SMP, SMA itu yang ramalan bintang ya, yang lagi ramai juga sekarang juga kan, ramalan bintang mirip-mirip kayak gitu lah. Zodiak. Silakan Profesor. Ya itu tadi saya sudah sampaikan di awal juga ada beberapa ramalan ya, ramalan zodiak, ramalan pakai garis tangan, ramalan pakai kartu tarot ya, ataupun juga mungkin yang semacam game ya. Kalau itu menjadi sebuah keyakinan kita, itu juga akan membatalkan keimanan kita. Ya, sekali lagi ini sebenarnya kuncinya adalah pada faktor niat kita. Kalau hanya sekedar game sih nggak ada masalah gitu ya. Kalau hanya sekedar game, hanya sekedar permainan itu nggak ada masalah. Tapi kalau sudah
itu menjadi sebuah keyakinan kita dan kita melakukan tindakan-tindakan itu berdasarkan dari hasil-hasil ramalan itu, ya itu kan membahayakan keimanan kita. Karena kita terbawa gitu, ada menduakan gitu. Ya Al-Qur'an itu sangat jelas sekali ya. Muqtada Mutahari umpamanya menggambarkan tauhid yang dia kan membagi tauhid itu ada tauhid teoritis dan ada tauhid praktis. Nah, tauhid praktis itu digambarkan oleh Al-Qur'an itu jadi seperti seorang majikan umpamanya ya. Umpamanya bukan, seperti seorang pembantu memiliki dua majikan. Kan gitu ya. Seorang pembantu memiliki dua majikan. Kan bingung nanti kalau dua majikan itu ya. Bingungnya kenapa? Bapaknya majikan yang ini ya memerintahkan untuk menyetrika. Ya, nanti majikan ini memerintahkan mencuci, tapi dalam waktu yang sama kan nanti jadi bingung. Nah, sama halnya umpamanya kita ya. Umpamanya satu ini kita percaya kepada Tuhan gitu. Tetapi sisi yang lain kita juga percaya kepada ini kan samanya menduakan gitu. Jadi keyakinan kita nanti menjadi pecah ini. Sebenarnya kita dari sini atau dari sini kan nih. Harusnya kan tadi kita murni, ya, memurnikan. Udahlah, ini yang ini nggak usah kita pertimbangkan gitu. Kalaupun toh umpamanya apa yang kita lakukan kemudian benar berdasarkan ramalan, tapi kita tidak bersandar kepada itu. Gitu. Kita harus yakin itu memang adalah kehendak Allah, kudrahnya Allah kan gitu. Jadi ini yang kita memang harus hati-hati. Jadi jangan sampai mencoba membuat sinkretis ya, menggabungkan antara budaya dengan agama ataupun juga satu keyakinan dengan keyakinan yang lainnya kita coba gabungkan itu. Ini juga ya jangan ya kita upayakan untuk terhindar gitu ya. Nah, sekali lagi memang yang paling penting itu adalah faktor dari niat kita itu tadi. Karena niat itu ya niat itu nanti ada dua makna niat itu. Mungkin saya sudah disampaikan ya dalam kajian hadis arba'in ya tentang niat. Niat itu kan ada dua. Pertama adalah niat dalam kerangka untuk membedakan satu perbuatan dengan perbuatan yang lain itu adalah niat. Ya, nah, umpamanya kita sholat ya sama-sama 2 rakaat subuh dengan qobliyah subuh. Tapi kalau kita nggak niat kan nanti nggak bedanya apa nanti sholat subuh dengan sholat qobliyah subuh umpamanya. Nggak bisa dibedakan sama-sama 2 rakaat. Tapi akan menjadi beda penyebabnya adalah niat. Yang satu niat sholat subuh, yang satu niat qobliyah subuh. Nah itulah yang membedakan. Yang satu sunnah, yang satu wajib. Itu niat. Itu niat. Yang kedua, niat itu adalah dalam kerangka untuk mencari ridho Allah gitu. Jadi dalam niat itu ada dua perbuatan yang sekaligus menyatu. Niat pertama dalam kerangka untuk membedakan itu, kemudian niat dalam kerangka adalah ridha Allah gitu. Ya mencari ridha Allah. Karena kalau kita tidak itu nanti niatnya akan menyimpang gitu. Nanti sah dan tidaknya sholat ya tergantung dari niat kita itu mencari ridha Allah ataukah mencari apa ataukah pamrih ya kepada manusia ataukah apa kan gitu. Ini juga nanti akan menggugurkan niat kita. Makanya makna niat dua ini kan nggak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Ada pertanyaan lagi kan ya, Prof? Ya. Dari Gimana? Mulia nih. Ya. Kasus anak indigo nih. Jadi kan katanya indigo itu bisa melihat apa makhluk halus, melihat jin gitu. Gimana sebetulnya pandangan agama? Terus hukumnya seperti apa? Silakan, Bro. Ya, ya orang-orang yang melihat semacam indigo itu, ya sebenarnya kan kelebihan yang diberikan oleh Allah ya. Kan nggak semua orang ya punya kapasitas, punya potensi untuk bisa melihat itu. Itu bagian yang dilebihkan. Saya pikir nggak ada masalah. Yang penting kemudian dia tidak mengikuti ya apa yang kemudian dimau oleh jin atau dimau oleh setan gitu. Ya, kelebihan-kelebihan itu nggak apa-apa ya. Ya kita bisa belajar. Nabi Sulaiman kan punya kelebihan bisa memerintahkan jin ifrit kan gitu ya, bisa berkomunikasi dengan jin ifrit, tapi kemudian dia kan tidak harus kemudian tunduk kepada jin ifrit ya, tapi bagaimana kemudian dia mengendalikan jin ifrit ya supaya dia tetap
dekat pada Allah Subhanahu wa taala gitu. Sama sebenarnya dengan benda-benda alam ya, benda-benda langit kan gitu. Kan kita kan nggak boleh pasrah terhadap alam kan gitu ya. Nah, kita kan harus tetap tidak boleh kemudian pasrah berserah diri kepada alam, itu nggak bisa. Kita harus tetap bagaimana kemudian kita mengelola, mengaturnya, jangan sampai kemudian kita menyimpang gitu ya dengan ketentuan-ketentuan Allah kan gitu. Jadi nggak apa-apa itu ya, orang yang punya indigo, punya kemampuan itu, saya pikir harus disyukuri sebagai bagian yang dia diberikan nikmat oleh Tuhan, kemampuan untuk bisa melihat itu. Cuma tadi jangan sampai kemudian itu disalahgunakan, yang pada akhirnya kemudian nanti menjauhkan dia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi kalau kemudian kita kemampuan-kemampuan itu kita gabungkan umpamanya dengan ilmu-ilmu yang ya entah menggunakan berbagai media ya, yang media itu bisa jadi nanti akan menyimpang gitu ya. Kita menjadi syirik ya karena kita percaya terhadap media-media yang kita pakai ya untuk pengobatan lah, untuk apa kan gitu. Itu jangan jangan sampai. Nah, oleh karena itu kita harus hati-hati betul orang yang punya kompetensi indigo ini, jangan sampai kemudian digunakan atau disalahkan untuk kepentingan-kepentingan yang menjauhkan diri kita dari Tuhan kan gitu. Tetap kita harus yakin bahwa yang paling berkuasa, yang paling mampu untuk mengendalikan itu adalah tetap Tuhan gitu. Nah, ini yang saya penting untuk menjadi pegangan buat kita ya. Saya pikir itu, Sadmul. Ya. Jadi intinya memang saya secara ada pengalaman pribadi juga, ada salah seorang rekan guru lah yang konsultasi anaknya perempuan usia SMP lah, baru ketemu saya pas SMP. Sebetulnya sudah dari kecil ya, katanya kasus indigo tadi. Ya, ibunya yakin betul anaknya memang punya apa dianggap tadi kan. Saya bilang tinggal sudut pandang ya. Jadi kalau ada orang yang memiliki hal-hal yang di luar keumuman, itu kan tetap saya abnormal. Bahasanya kan abnormal. Ada yang abnormal, ada yang di bawah, ada yang di atas. Di luar kenormalan kan. Nah, gimana dia menyikapinya. Kalau itu dipandang sebagai tadi, sebetulnya bisa dua sisi, bisa jadi sebagai sebuah nilai kelebihan, tadi gitu ya, dimanfaatkan. Di sisi lain itu juga jadi masalah juga bagi ujian juga bagi dia. Kan saya bilang tadi, saya ngobrol sama anaknya gitu, kamu sendiri gimana merasakannya? Ini menjadi masalah bagi kamu atau justru jadi sebuah karunia? Bagi dia sih saya jadi masalah. Artinya ketika hidupnya nggak tenang juga gitu kan. Kalau kita yang biasa datang ke tempat ya santai-santai aja, dia malah jadi ya karena segala terlihat ya akhirnya jadi permasalahan. Saya bilang tinggal dua pilihan juga. Saya kasih pilihan ke ibunya tuh. Ya, apakah ini dianggap sebagai jadi hambatan bagi kehidupan normalnya ke depan, atau memang diambil ada nilai kemanfaatan. Karena saya punya sahabat ya, salah satu tim saya di Janais juga punya kemampuan itu, tapi memang dia bisa mengelola diri sehingga jadi hal-hal yang positif, betul ya. Jadi tadi tinggal bisa nggak dia mengelola diri untuk jadi hal yang positif. Tapi saya bilang, saya kasih pilihan kepada anak itu yang merasakan tersiksa juga gitu, orang lain nggak ngelihat, dia ngelihat kan, jadi dengan penampakan yang beragam. Maka saya bilang tadi gimana mau karena ini penyimpangan, saya bilang sama dengan penyimpangan secara fisik ya. Kalau memang mau diobati ya tetap ada sarananya, bisa diruqyah, dan itu kita jalani. Itu saya sarankan dia diruqyah gitu ya, agar kehidupannya jadi normal. Dan alhamdulillah memang butuh waktu panjang anak itu melalui proses ruqyah, dan akhirnya memang ya bisa terlepas dari itu, sehingga dia merasakan justru setelah hilang kemampuan indigonya itu hidupnya merasa lebih tenang gitu kan. Kalau tadi karena kecenderungan betul tadi Profesi tadi, orang punya hal-hal seperti itu justru nanti dewasanya bisa jadi malah potensi-potensi mengajak orang kesyirikan malah jadi banyak. Kalau tidak mampu mengelola ya, tidak mampu mengelola hal seperti itu menjadi hal yang baik, insya Allah. Ya. Kalau saya sih memang betul, ini ada dua kasus yang berbeda tadi ya. Itu ya memang ada juga yang begitu, memang ada yang memang orang punya indigo tapi kemudian dia merasa tersiksa, tapi ada juga yang nyaman ya. Kalau yang merasa dia tersiksa atau merasa tidak nyaman itu
ya memang sebaiknya ya ditutup kan itu. Sebenarnya ada ya tadi melalui apa namanya ruqyah ya silakan saja gitu ya, di ruqyah gitu. Itu nggak apa-apa, atau melalui bacaan-bacaan yang lain juga silakan saja, bisa sebenarnya untuk ditutup ya orang ya. Biar nanti penglihatannya tidak lagi punya penglihatan seperti itu. Ya bisa. Ya saya sepakat dengan Ustaz Mul. Iya, rekan sekalian, terasa waktu sudah cukup malam ya. Bisa kita satu Ya, nyambung tadi doang. Kalau itu bisa ditutup, kan tadi bahasanya Ustadz ditutup ya, maksudnya mata. Ada ikhtiar. Apa berarti secara logika bisa dibuka juga yang tadinya nggak ada gitu? Apa gimana? Enggak, kalau bahasa dibuka beda, sih ya? enggak, beda. Itu kan pemberian Allah yang. Oh ya. Kalau dibuka, ya itu kalau saya bilang sih kadang-kadang kita kan juga akal-akalan dukun lah gitu kan bisa membuka mata seseorang itu. Ya artinya tidak ada ya yang namanya dibuka. Iya, setahu saya sih enggak. Ya, rekayasa dukun selama ini. Allah. Ya, nanti banyak hal mungkin bisa diobrolkan di pertemuan berikutnya. Silakan Prof. Fasid ditutup dulu. Ini. Oke. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Mohon maaf barangkali banyak hal yang belum saya sampaikan atau hal yang saya sampaikan kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Hanya mohon maaf yang sebesarnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat khususnya bagi diri saya dan umumnya bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Saya akhiri hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah khair kepada Prof. Fasid yang sudah berbagi wawasan dan ilmu kepada kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang diberikan kekuatan Allah, kekuatan keimanan sehingga bisa mempertahankan iman ini sampai akhir hayat kita dari hal-hal yang bisa menyimpangkannya